Halo semuanya, perkenalkan nama saya LD Tietira Florencia dengan NIM 17106250004. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek atau benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan disebut dengan elemen atau anggota. Contohnya, A adalah barang kebutuhan pokok dan B adalah konsumen di Bandung. Di dalam himpunan juga terdapat istilah yang namanya elemen atau anggota, objek di dalam himpunan, dan juga universal atau semesta adalah himpunan yang mencakup semua elemen yang sedang dibicarakan. Kemudian juga ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan ada juga yang namanya kardinalitas, jumlah elemen dalam suatu himpunan. Di dalam himpunan juga ada yang namanya irisan. Irisan adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan himpunan B. Contohnya, konsumen yang menyukai produk A dan B. Yang kedua, ada gabungan atau union. Union ini adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A atau di himpunan B. Contohnya, total barang atau total pasar produk A dan B. Kemudian ada juga yang namanya selisih. Selisih adalah himpunan anggota A yang bukan anggota B. Contohnya, konsumen yang loyal produk A saja. Yang terakhir ada komplement. Komplement ini adalah himpunan anggota semesta yang bukan anggota A. Contohnya, konsumen yang tidak membeli produk A saja. Meskipun terlihat abstrak, teori himpunan adalah dasar dari logika dan pengelompokan. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah mengelompokkan konsumen berdasarkan kriteria. Misalnya, himpunan konsumen pria, himpunan konsumen usia lebih dari 30. Irisannya adalah pria berusia lebih dari 30. Yang kedua ada klasifikasi barang. Mendefinisikan himpunan barang substitusi, saling menggantikan, dan barang komplementer saling melengkapi. Yang terakhir ada dasar probabilitas. Menganalisis ruang sampel atau himpunan semua kemungkinan dalam pengambilan keputusan berisiko. Untuk rumus himpunan utamanya mencakup operasi dasar seperti gabungan, irisan, dan selisih. Dengan rumus kardinalitas, gabungan yang terkenal A buka kurung A, gabungan B sama dengan N A ditambah NB dikurang NA irisan B. Implementasinya melibatkan representasi himpunan atau enumerasi, deskripsi, notaris pembentuk himpunan, visualisasi dengan diagram Venn, dan penerapan dalam masalah sehari-hari seperti pengelompokan data atau survei, menggunakan operasi dasar untuk menghitung jumlah anggota atau elemen unik. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengklarifikasikan hewan di kebun binatang menjadi herbivora A dan karnivora B. Lalu mencari jumlah total hewan atau hewan yang makan tumbuhan dan daging menggunakan diagram Venn. Untuk survei pelanggannya, misalkan 100 orang disurvei, 60 orang suka kopi, itu yang A. 50 orang suka teh, itu yang B. 20 orang suka keduanya, atau A gabungan B. Jumlah suka kopi atau teh bisa dirumuskan menjadi N A gabungan B sama dengan 60 ditambah 50 dikurang 20 orang yang tadi sama dengan 90 orang. Jumlah tidak suka keduanya bisa dirumuskan N gabungan dikurang N A irisan B. Jadi hasilnya 100 dikurang
90 sama dengan 10 orang yang tidak suka keduanya. Hal yang terpenting adalah harus jelas apakah suatu objek termasuk anggota himpunan atau tidak, dan urutan anggota tidak penting. 1 dan 2 sama dengan 2 dan 1. Keunikannya adalah setiap anggota dihitung satu kali, 1,1,2 sama dengan 1,2. Singkatnya, himpunan adalah cara mengelompokkan sesuatu berdasarkan aturan yang jelas. Jika kita masukkan himpunan dalam kehidupan sehari-hari, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Seperti contohnya kumpulan warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Buah-buahan yang diawali huruf M, mangga, melon, manggis, atau hewan herbivora di kebun binatang. Himpunan ini membantu kita mengelompokkan data, misalnya daftar putar musik atau jadwal kereta api, serta memahami hubungan antar kelompok seperti himbauan bagian atau himpunan saling lepas. Adapun contoh jenis himpunan. Himpunan kosong adalah kucing yang bisa terbang atau bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang kedua ada himpunan bagian. Kucing dan bebek adalah himpunan bagian dari hewan peliharaan. Yang ketiga himpunan sama. Himpunan sama ini negara di Asia Tenggara sama dengan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Yang keempat, ada himpunan berpotongan. Siswa yang suka basket dan siswa yang suka futsal, anggota yang suka keduanya. Adapun contoh lainnya, seperti kumpulan bilangan 1, 2, 3, dan 4 adalah contoh himpunan. Karena jelas anggota himpunan itu hanya bilangan 1, 2, 3, dan 4. Selain itu bukan merupakan anggota himpunan. Seperti yang telah kita bahas dalam teori himpunan matematika, himpunan adalah kumpulan berbagai jenis objek dan secara kolektif disebut objek. Misalnya, angka 8, 10, 15, dan 24 adalah 4 angka yang berbeda. Tetapi ketika kita menggabungkannya, mereka membentuk himpunan yang terdiri dari 4 elemen, sehingga 8, 10, 15, 24. Kemudian apa sih tujuan dari himpunan? Tujuan himpunan adalah untuk menampung kumpulan objek yang saling berkaitan. Himpunan penting di mana-mana dalam matematika karena setiap bidang matematika menggunakan atau merujuk pada himpunan dengan cara tertentu. Lalu, ada berapa sih jenis himpunan utama dalam matematika? Antara lain, yang pertama, himpunan kosong atau tidak punya anggota. Yang kedua, himpunan semesta atau semua objek yang dibicarakan. Yang ketiga, himpunan bagian, anggota himpunan lainnya. Yang terakhir, himpunan berhingga atau jumlah anggota bisa dihitung. Dan juga himpunan tak terhingga atau tak berhingga, jumlah anggota tak terbatas. Dari jenis-jenis ini dapat membantu mengklarifikasikan kumpulan objek berdasarkan karakteristik keanggotaannya. Yang selanjutnya adalah pangkat, akar, dan logaritma. Kaidahnya yaitu ada pangkat eksponen atau perkalian berulang kaidah dasar. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M ditambah N. M tambah N-nya ini dipangkat ya teman-teman. Sangat penting dalam operasi pangkat. Kemudian yang akar, bentuk lain dari pangkat pecahan. N akar A sama dengan A pangkat 1 per N. Akar ini digunakan untuk mencari basis pertumbuhan. Dan logaritma inverse dari pangkat jika A pangkat X sama dengan B. Maka
log A B sama dengan R. Digunakan untuk mencari waktu atau laju pertumbuhan. Maksudnya log A B sama dengan Pi. Yang pertama ini adalah bunga majemuk, pertumbuhan eksponensial. Konsep pangkat adalah inti dari bunga majemuk, di mana bunga dihitung atas modal awal ditambah bunga yang sudah diakumulasi. Ini adalah model pertumbuhan fundamental untuk investasi dan utang. MN sama dengan MO buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N, di mana MN ini adalah nilai akhir periode ke N dan MO adalah nilai awal, I tingkat bunga per periode, dan N jumlah periode. Yang kedua ada fungsi pertumbuhan dan logaritma. Fungsi logaritma, terutama logaritma natural atau IN, digunakan untuk memecahkan variabel eksponen. Contohnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta atau 100 juta menjadi 200 juta dengan bunga kontinu 5%. Jadi, R sama dengan 0,05. Kita bisa pakai rumus P buka kurung T dan tutup kurung sama dengan P0 E pangkat R dan T. Maka hasilnya adalah 200 sama dengan 100 E dipangkat 0,05 T. Kita bisa dapat dibagi kedua sisi dengan 100. 2 sama dengan E pangkat 0,05 T. Ambil logaritma natural yang dijadikan hasilnya menjadi IN2 sama dengan 0,05 T dijadikan sama dengan T sama dengan IN2 per 0,05. Hasilnya 13,86 tahun. Kemudian ada deret hitung dan ukur. Deret hitung atau aritmetika deret yang selisih beda B antar sukunya konstan. Contohnya 5, 10, 15, 20 beda 5 jumlah N suku atau SN. Jadi SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. A-nya ini suku pertama, B-nya ini adalah beda, dan N banyak suku. Deret ukur atau geometri, deret yang rasio R antar sukunya konstan. Contoh 5, 10, 20, 40 atau rasio 2 jumlah N suku atau SN. Jadi rumusnya SN sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1. Teman-teman bisa perhatikan ya, A itu suku pertama, R rasio, dan N banyak suku. Kemudian deret hitung atau linear ini sering digunakan untuk model depresiasi atau penyusutan. Linear misalnya nilai mesin berkurang 5 juta setiap tahunnya. Dan deret ukur ini adalah dasar dari semua analisis keuangan. Adapun nilai masa depan atau future value, menghitung nilai investasi di masa depan. Dan juga nilai sekarang atau present value, menghitung nilai uang masa depan di hari ini. Proses diskonto, model pertumbuhan populasi. Yang keempat itu ada fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A atau domain ke tepat satu anggota himpunan B atau kodomain. Dalam ekonomi, fungsi digunakan untuk memodelkan hubungan. Contohnya, kuantitas yang diminta Q adalah fungsi dari harga P ditulis Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung. Jenis fungsi umumnya yaitu fungsi linear atau garis lurus, Y sama dengan A ditambah BX. Contohnya fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua ada fungsi kuadrat atau parabola,
Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah BX tambah C. Contohnya kurva biaya total. Yang terakhir ada fungsi eksponensial. Y sama dengan A pangkat X. Contohnya bunga majemuk. Untuk fungsi permintaan atau demand. QD ini adalah kuantitas yang diminta. P-nya ini adalah harga. A, B ini adalah konstanta atau intercept dan kemiringannya. Kemudian ada interprestasi, menunjukkan hubungan terbalik atau negatif antara harga P dan kuantitas yang diminta QD. Jika harga naik, permintaan turun. Kemudian ada pun grafiknya, sumbu horizontal Q atau kuantitas, sumbu vertikal ini adalah harga atau P-nya, garis miring ke bawah negatif, slope adalah menunjukkan demand kurva. Adapun fungsi penawaran atau supply. QE ini QS kuantitas yang ditawarkan. P-nya itu harga, E sama D-nya ini adalah konstanta atau kemiringannya. Interpretasinya menunjukkan hubungan lurus positif antara harga P dan kuantitas yang ditawarkan, QS. Jika harga naik, produsen mau menawarkan lebih banyak. Untuk grafiknya, sumbu horizontal Q kuantitas, sumbu vertikal harganya, dan garis miring ke atas itu menunjukkan supply kurvanya. Kemudian ada yang namanya titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Terjadi ketika kuantitas yang diminta dengan kuantitas yang ditawarkan. Titik potong antara kurva permintaan dan penawaran ini akan menentukan harga keseimbangan PE dan kuantitas keseimbangan QE di pasar. Jadi QD sama dengan QS. Yang kelima ada diferensial atau turunan. Turunan ini konsepnya mengukur laju perubahan suatu fungsi. Ini adalah kemiringan dari kurva fungsi pada satu titik. Jika Y sama dengan Fx, maka turunannya adalah dy per dx, yang menunjukkan seberapa besar Y berubah jika X berubah 1 unit. Kemudian ada pun kaidah dasarnya, contoh kaidah pangkat, jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dv sama dengan D dikali V pangkat N dikurang 1. Kaidah konstantanya, jika Y sama dengan K, maka dy per dx sama dengan 0. Adapun di sini konsep marginal. Yang pertama, biaya marginal atau MC. MC ini perubahan total biaya TC akibat menambah 1 unit output atau Q. Yang kedua ada pendapatan marginal atau MR. MR ini perubahan total pendapatan TR akibat menjual 1 unit atau outputnya. Yang ketiga ada produk marginal atau MP. MP ini perubahan total produk atau TP akibat menambah 1 unit input L per K. Jadi kalau dirumuskan, MC sama dengan DTC per DQ, yang MR sama dengan DTR per DQ, yang MP sama dengan DTP per DL. Adapun konsep elastisitas dan optimalisasi. Elastisitas ini adalah mengukur sensitivitas atau responsivitas perubahan. Contohnya elastisitas harga permintaan. ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Yang kedua, optimalisasi atau keuntungan maks. Keuntungan maks atau kerugian minimum dalam ekonomi terjadi pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. M sama dengan MC. Adapun yang keenam, integral. Integral ini adalah kebalikan dari turunan.
Jika MC adalah turunan TC, maka TC adalah integral dari MC. Oke teman-teman, balik lagi ke apa sih itu deret? Deret ini adalah rangkaian bilangan yang tersusun menurut suatu pola atau aturan tertentu. Pola ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai-nilai di masa depan. Dalam ekonomi, deret adalah alat fundamental untuk peramalan dan analisis tren. Dua jenis utamanya ada deret hitung, pola berdasarkan penjumlahan dan pengurangan konstan, dan deret ukur, pola berdasarkan perkalian pembagian konstan. Untuk deret hitung, konsep kuncinya ini adalah deret di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu konstan. Selisih konstan ini disebut beda atau B. Contoh, 5, 8, 11, 14, 17. Bedanya adalah ditambah 3. Contohnya lagi, 100, 90, 80, 70. Bedanya adalah dikurang 10. Untuk variabel utamanya, A atau U1 ini adalah suku pertama, B adalah bedanya atau pembeda antar suku, yang N adalah nomor suku ke N, UN adalah nilai suku ke N, dan SN adalah jumlah N suku pertama. Nilai suku tertentu atau deret hitung, formula suku ke N atau UN untuk menemukan nilai suku di posisi manapun ke N. Tanpa harus menghitung satu persatu, kita gunakan rumus. Kemudian adapun komponen rumusnya. UN ini adalah nilai suku yang dicari, A adalah suku pertama, N posisi suku yang dicari, dan B adalah beda selisih antar suku. Mengapa sih I dikurang 1 ini? Karena beda B baru mulai dihitung setelah suku pertama atau A. Jadi rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Lalu bagaimana sih cara menghitung suku ke N? Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Perusahaan Maju Linier mencatat laba bersih 50 juta pada tahun pertama. Jadi A-nya 50. Berkat efisiensi laba bersih meningkat menjadi 15 juta setiap tahun. Jadi B-nya 15. Berapa laba bersih perusahaan pada tahun ke-8? Penyelesaiannya bagaimana teman-teman? Jadi seperti ini. Laba bersih pada tahun ke-8, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Kita substitusikan nilainya. Yang ditanyakan tahun ke-8, maka kita masukkan U8 sama dengan 50 ditambah buka kurung 8 dikurang 1 tutup kurung dikali 15. UN sama dengan 50 dikurang 7. 7 ini hasil dari 8 dikurang 1 ya teman-teman. Baru dikali 15. U8 50 ditambah 105 sama dengan 155. Adapun jumlah suku tertentu. Untuk menghitung total dari semua suku, dari suku pertama A sampai suku ke N atau UN, bisa dirumuskan dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2, buka kurung 2A ditambah buka kurung lagi N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. Atau jika UN sudah diketahui, bisa menggunakan rumus SN sama dengan N dikurang 2 atau per 2 maksudnya, buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Komponen rumusnya SN adalah total jumlah N suku pertama. N per 2 adalah rata-rata dari jumlah pasangan suku. A, suku pertama, UN adalah suku terakhir. Lalu bagaimana sih menghitung jumlah suku? Teman-teman bisa dengarkan ya contoh soalnya. Menggunakan data dari soal sebelumnya. A 50, B 15, N 8. Berapa total akumulasi laba perusahaan selama 8 tahun pertama? Jawabannya, total dengan cara menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung
2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. Kita bisa substitusikan S8 sama dengan 8 per 2 buka kurung 2 dikali 50 ditambah buka kurung 8 dikurang 1 tutup kurung dikali 15 tutup kurung. Sn sama dengan 4 buka kurung 100 ditambah 7 dikali 15 tutup kurung. Lalu Sn sama dengan 4 buka kurung 100 ditambah 105 tutup kurung, dan S8 sama dengan 4 dikali 205 sama dengan 820. Jadi total akumulasi laba selama 8 tahun adalah 820 juta. Karena kan kita menggunakan rumus Sn, jadi yang ditanya itunya kan adanya 8 tahun ya. Jadi teman-teman bisa taruh di Sn-nya ini diubah menjadi S8 karena yang ditanyanya 8. Kalau teman-teman ditanyanya dengan angka yang berbeda, misalkan S30, maka teman-teman bisa ubah ke S30. Jadi disesuaikan N-nya. Yang berikutnya ada perkembangan usaha, pertumbuhan produksi atau linear. Deret hitung cocok untuk dimodelkan situasi di mana pertumbuhan bersifat konstan atau jumlahnya tetap, bukan presentase. Misalnya, pabrik menambah kapasitas produksi 1000 unit per bulannya, atau petani menambah luas lahan 2 hektar per tahunnya, atau gaji pokoknya naik 500 per tahun, kenaikan tetap bukan persentase. Dan juga ada depresiasi atau penyusutan linear. Model penyusutan garis lurus adalah penerapan langsung dari deret hitung. Contohnya, mesin seharga 100 juta A sama dengan 100 disusutkan 10 juta per tahun, B sama dengan min 10. Nilai buku tahun ke-5 atau U5 adalah U5 sama dengan 100 ditambah buka kurung 5 dikurang 1 tutup kurung buka kurung min 10 tutup kurung sama dengan 100 dikurang 40, hasilnya 60 juta. Yang kedua ada bagian deret ukur. Deret ukur ini adalah deret di mana rasio antara dua suku yang berurutan selalu konstan. Rasio konstan ini disebut rasio atau R. Contohnya 5, 10, 20, 40, 80. Rasionya adalah dikali 2. Contoh lagi 10, 50, 25, 12,5. Rasionya adalah dikali 0,5. Variabel utamanya adalah A, suku pertama, R, rasio pengganda antar suku, N, nomor suku ke N, dan UN adalah nilai suku ke N. SN-nya jumlah N suku pertama. Berikutnya ada nilai suku tertentu atau deret ukur. Untuk menemukan nilai suku di posisi maupun ke N dalam deret ukur bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi di pangkatnya itu dikasih kurung ya teman-teman. Kemudian untuk komponen rumusnya, UN ini adalah nilai suku yang dicari, A suku pertama, R rasio atau pengganda, dan N adalah posisi suku yang dicari. Perhatikan, rumus ini adalah pondasi dari bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. Lalu bagaimana sih cara menghitungnya? Misalkan seorang investor membeli aset sebesar 100 juta. A sama dengan 100. Aset tersebut diprediksi mengalami kenaikan nilai sebesar 15% per tahun, atau rasionya 1 ditambah 0,15 sama dengan 1,15. Berapa sih nilai aset tersebut pada awal tahun ke-6? Teman-teman bisa menggunakan rumus UE sama dengan 2 dikali R pangkat buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Kita substitusikan. Yang ditanyakan tahun ke-6. Jadi kita masukkan U6 sama dengan 100 dikali 1,15 pangkat 6 dikurang 1, dan U6 sama dengan 100 dikali buka kurung 1,15 pangkat 5. U6 sama dengan 100 dikurang 2,011 3. U6 sama dengan 201,13. Jadi nilai aset pada awal tahun ke-6 adalah 201,13 juta.
Lalu bagaimana sih kalau diformulakan jumlah N ke suku atau Sn? Nah, untuk menghitung total dari semua suku dalam deret ukur bisa menggunakan dengan rumus Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1. Nah, komponen rumusnya bagaimana sih? Sn ini adalah total jumlah N suku pertama, A-nya ini adalah suku pertama, R-nya rasio, N-nya adalah jumlah suku. Aplikasikan ekonomi menghitung total nilai masa depan dari serangkaian investasi rutin. Lalu bagaimana sih cara penyelesaian soalnya? Misalkan, jika Anda menabung 10 juta di awal tahun. 1. A-nya itu sama dengan berarti 10. Lalu menaikkan jumlah tabungan Anda 10% setiap tahunnya. Jadi R-nya 1,1. Selama 5 tahun, N-nya 5. Teman-teman bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1. Kita substitusikan menjadi S5 sama dengan 10 buka kurung 1,1 tutup kurung pangkat 5 dikurang 1 tutup kurung per 1,1 dikurang 1. Lalu kita hitung lagi S5 sama dengan 10 buka kurung 1,61051 dikurang 1 tutup kurung per 0,1. S5 sama dengan 10 dikurang 061051 per 0,1. S5 sama dengan 6,11051 per 0,1. Jadi hasilnya 61,051. Total uang yang ditabungkan selama 5 tahun adalah 6,051 juta. Oke teman-teman, kita lanjut ke fungsi. Apa sih fungsi? Fungsi adalah suatu aturan atau relasi yang memetakan setiap elemen dari satu himpunan, disebut domain, ke satu elemen di himpunan lain, disebut kodomain. Hasil pemetaannya disebut range. Notasi fungsi kita biasa menuliskannya sebagai Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung, di mana X adalah variabel independen input dan Y adalah variabel dependen atau output. Kemudian membuat persamaan fungsi liniernya nih teman-teman. Bentuk umumnya itu fungsi linier adalah fungsi yang menghasilkan grafik berupa garis lurus bentuk umumnya. Kemudian untuk komponennya, jadi maksudnya bentuk umumnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian komponen rumusnya itu Y-nya itu variabel dependen atau nilai di sumbu vertikal. X-nya itu variabel independen atau nilai di sumbu horizontal. A-nya itu adalah intercept atau titik potong di sumbu Y saat X sama dengan 0. Yang B adalah gradient atau slope, tingkat kemiringan garis. Kemudian metode membuat persamaan dua titik. Metode dua titik atau two point, jika kita mengetahui dua titik misalnya P1 buka kurung QP Y1 tutup kurung dan P2 buka kurung Q2, Y2 tutup kurung. Kita dapat menemukan persamaan garis lurus yang melaluinya. Metode ini sangat penting dalam ekonomi untuk menentukan fungsi permintaan atau penawaran dari data pasar. Rumusnya itu bisa Y dikurang Y per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kemudian ada hubungan dua buah garis lurus sejajar atau paralel. Dua garis Y1 sama dengan A1 ditambah B1 di X ditambah Y2 sama dengan A2 ditambah B2 X. Bersifat sejajar jika keduanya memiliki kemiringan yang sama. Contohnya B1 sama dengan B2.
Contohnya lagi, Y sama dengan 10 ditambah 2X dan Y sama dengan 5 ditambah 2X. Adapun yang kedua berpotongan. Dua garis akan berpotongan jika keduanya memiliki kemiringan yang berbeda. B1 berpotongan dengan B2. Titik potong dicari dengan Y1 sama dengan Y2. Ini adalah dasar dari keseimbangan pasar. Yang ketiga ini ada tegak lurus. Dua garis bersifat tegak lurus jika hasil kali kedua guardiannya adalah min 1. Jadi rumusnya bisa ditulis B1 dikali B2 sama dengan min 1. Contohnya garis Y sama dengan 10 ditambah 2pi dan Y sama dengan 5 dikurang 1 per 2pi. Guardiannya B1 sama dengan 2B2 sama dengan min 1 per 2. B1 dikali B2 sama dengan 2 dikali buka kurung min 1 per 2 tutup kurung menjadi hasilnya min 1. Kemudian ada juga yang berimpit. Dua garis berimpit atau saling menempel jika keduanya adalah persamaan yang sama, hanya ditulis berbeda. B1 sama dengan B2 dan A1 sama dengan A2. Contohnya, garis Y adalah 10 dan 2pi ditambah 2pi dan 2y sama dengan 20 ditambah 4pi. Jika disederhanakan keduanya sama. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke apa sih sebenarnya matriks itu. Jadi matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris horizontal dan kolom vertikal. Dibatasi oleh tanda kurung siku atau kurung biasa. Ini adalah cara yang sistematis untuk merepresentasikan data atau sistem persamaan linier. Kemudian apa sih kaidah matriks itu? Matriks itu ada ordomatris atau M dikali N. Ordomatris adalah ukurannya ditentukan oleh M itu adalah jumlah baris horizontal dan N ini adalah jumlah kolom vertikal. Notasi elemennya itu ada A, I, J. Setiap bilangan dalam matriks disebut elemen. A, I, J ini adalah elemen di baris ke I dan kolom ke J. Contohnya, A23 adalah elemen di baris A dan kolom 3. Di baris 2 dan di kolom 3. Contohnya, B buka kurung 10, 27, min 1, 50, 50. Untuk ordonya adalah baris 2, kolom ketiga. Jadi, B 2 dikali 3. Baris 1 adalah 10, 27. Nah, elemennya itu B13 sama dengan 7, baris 1, kolom 3. Kemudian B21-nya ini adalah min 1, baris 2, kolom 1. Ordo matriksnya 2 dikali 3. Nah, menunjukkan bahwa elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi B13 sama dengan 7, B21 sama dengan min 1. Kemudian apa saja sih jenis-jenis matriks atau ordo khusus? Matriks baris hanya memiliki satu baris atau 1 dikali N. Matriks baris adalah matriks dengan satu baris. Matriks baris ke kurung 3, 0 dikurang 1,5, ordonya itu 1 dikali 4. Kemudian ada matriks kolom, hanya memiliki satu kolom, M dikali 1. Matriks kolom sama dengan matriks dengan satu kolom. Matriks kolom itu maksudnya 9 di atas, misalnya ya, 9 di atas, satunya di bawah. Jadi ordo 2 dikali 1. Untuk matriks persegi ini jumlah baris dengan jumlah kolom M sama dengan N. Jadi misalkan di sini A, B, C, D. Jadi membentuk persegi. Ordonya itu 2 dikali 2, memungkinkan operasi inverse dalam determinan. Kemudian juga ada diagonal utama, elemen-elemen yang terletak pada posisi A, I, J, baris sama dengan kolom. Misalkan
5, 2, 6, 1, 9, 4, 0, min 3, 1. Elemen diagonalnya adalah 5, 9, 1 atau berkemiringan seperti ini teman-teman. Kemudian adapun matriks 0 yang dimana angkanya ini semuanya bernilai 0. Adapun matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks persegi yang diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya 0. Berfungsi sebagai angka 1 dalam perkalian A dikali 1 sama dengan A. Adapun matriks transpos dari matriks A pangkat T atau A aksen diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya. Jika AM dikali N, maka A pangkat TN XM. Elemen AIJ menjadi AJI. Kemudian kalau untuk perkalian matriks ini dilakukan dengan menggalikan elemen-elemen baris matriks pertama dengan elemen-elemen kolom matriks kedua, kemudian menjumlahkan hasilnya. Tadi adalah integral tak tentu. F buka kurung X tutup kurung dx sama dengan F buka kurung X tutup kurung ditambah C. Digunakan untuk mencari fungsi total, misalnya total revenue dari fungsi marginal atau marginal revenue. Kemudian adapun integral tentu digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva di antara dua titik A dan B. F pangkat BA F buka kurung X tutup kurung dx. Ini adalah konsep kunci untuk menghitung surplus konsumen dalam produsen. Surplus konsumen adalah total manfaat yang diterima konsumen di atas harga yang sebenarnya mereka bayar. Ini adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan atau PE. Integral tentu digunakan untuk menghitung luas area segitiga atau kurva ini secara presisi. Adapun surplus produsen. Surplus produsen adalah total pendapatan yang diterima surplus di atas biaya marginal atau harga minimumnya yang mereka bersedia terima. Ini adalah area di atas kurva permintaan dan di bawah harga keseimbangan atau PE. Integral tentu juga digunakan untuk menghitung luas area ini. Yang ketujuh ada matriks. Matriks ini adalah penjumlahan dan pengurangan, perkalian, determinan, dan inverse. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini dapat dilakukan jika dua matriks memiliki ordo atau ukuran yang sama. Menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seposisi. Untuk yang perkalian skalar atau matriks dengan angka, atau perkalian matriks baris dikali kolom penting untuk sistem persamaan. Kemudian untuk yang determinan atau inverse ini adalah nilai skalar dari matriks persegi. Inverse matriks A sampai dengan 1 digunakan untuk membagi matriks. Adapun analisis input-outputnya. Model Leontief. Aplikasi matriks yang paling terkenal dalam ekonomi adalah analisis input-output. Matriks digunakan untuk memodelkan keterkaitan antar sektor ekonomi yang menunjukkan bagaimana output dari satu sektor, misalnya baja, menjadi input untuk sektor lainnya, misalnya otomotif. Dan digunakan juga untuk menghitung total output yang harus diproduksi setiap sektor untuk memahami permintaan akhir atau permintaan konsumen. Yang selanjutnya ini ada fungsi pangkat 3. Apa sih fungsi pangkat 3? Fungsi pangkat 3 adalah fungsi polinomial dengan pangkat tertinggi 3. Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat
pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Bentuk kurvanya ini dikenal memiliki bentuk S atau S terbalik. Kemudian karakteristiknya ini tidak seperti parabola atau kuadratik yang hanya punya satu titik puncak atau lembah. Kurva pangkat 3 ini bisa memiliki satu titik belok atau wajib, dua titik ekstrim, puncak lokal, dan lembah lokal. Nah, kemudian mengapa sih pangkat 3 ini realistis? Karena model kuadratiknya ini biaya model TC kuadratik menghasilkan biaya marginal atau MC yang linearnya itu atau garis lurusnya bisa dirumuskan menjadi TC sama dengan AQ pangkat 2 ditambah sepersekian atau MC sama dengan 2AQ ditambah sepersekian. Ini tidak realitas, berarti biaya tambahan MC selalu naik dengan laju yang konstan. Kenyataannya di awal produksi efisiensi sering meningkat dan biaya marginal turun. Kemudian adapun model pangkat 3 atau kurva S, biaya atau model biaya TC pangkat 3 ini menghasilkan biaya marginal MC yang kuadratiknya ini parabola U-swept. TC sama dengan AQ pangkat 3 ditambah sepersekian. MC sama dengan 3AQ pangkat 2 ditambah sepersekian. Ini sangat realistis karena mencerminkan law of diminishing marginal return. MC awalnya turun efisiensi mencapai titik minimum, lalu naik biaya mulai meningkat. Cara menggambarkan titik beloknya itu bagaimana sih? Definisinya titik di mana kurva berubah menjadi kecekungan. Misalnya dari cekung ke bawah seperti mangkok terbalik menjadi cekung ke atas seperti mangkok. Syaratnya itu titik belok terjadi saat laju perubahan kemiringan adalah 0. Kemudian syarat turunan keduanya sama dengan 0. Jadi F double aksen buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Contohnya lanjutan fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikali 12X, turunan pertamanya Y aksen sama dengan 3 dikali pangkat 2 dikali 12. Turunan keduanya Y double aksen sama dengan 6X. Atur Y aksen sama dengan 0, 6X sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0. Titik beloknya ada di X sama dengan 0. Langkah-langkah menggambarkan kurvanya seperti apa sih? Seperti ini teman-teman. Untuk cara yang pertama, cari titik ekstrimnya. Cari turunan pertama, atur F aksen buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Ini memberikan bahwa teman-teman atau puncak dan lembahnya. Yang kedua, cari titik beloknya nih. Cari turunan kedua, atur F double aksen buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Ini memberikan teman-teman titik perubahan kecekungan. Yang ketiga, plot dan hubungkan pola titik-titik kunci atau ekstrim, belok, dan berperpotongan sumbu, lalu hubungkan untuk membentuk kurva S. Terima kasih teman-teman. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan matematika ekonomi yang telah dipelajari dari bab awal hingga bab lanjutan, dapat disimpulkan bahwa matematika ini memiliki peran yang sangat fundamental dalam ilmu ekonomi. Matematika ini bukan sekedar alat bantu perhitungan, melainkan menjadi bahasa analisis yang membantu menjelaskan, memprediksi, dan mengevaluasi berbagai fenomena ekonomi secara sistematis dan rasional. Melalui pendekatan matematika, permasalahan ekonomi yang awalnya bersifat abstrak dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Pada tahap awal pembelajaran, materi matematika ekonomi ini memberikan dasar pemahaman mengenai konsep-konsep matematika yang menjadi
pondasi analisis ekonomi. Konsep ini berfungsi untuk melatih cara berpikir logis, konsisten, dan teratur. Pemahaman dasar ini juga sangat penting karena menjadi pijakan utama dalam memahami hubungan antar variabel ekonomi di tahap selanjutnya. Tanpa penguasaan dasar yang kuat, analisis akan menjadi lemah dan sulit dikembangkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi dalam matematika ekonomi menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel ekonomi dapat dimodelkan secara matematis. Fungsi digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara faktor-faktor ekonomi, seperti hubungan antara jumlah produksi dan biaya atau hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Dengan adanya permodelan ini, fenomena ekonomi tidak hanya dipahami secara deskriptif, tetapi juga dapat dianalisis secara kuantitatif dan objektif. Jadi teman-teman, materi ini juga menegaskan bahwa fungsi dalam ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan konteks nyata. Kemudian setiap perubahan pada satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Oleh karena itu, matematika ekonomi ini membantu mahasiswa dalam memahami bahwa keputusan ekonomi harus didasari pada analisis hubungan sebab dan akibat yang jelas, bukan sekadar intuisi atau asumsi semata saja. Kemudian untuk konsepnya juga, konsep limit dan turunan memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya teman-teman mengenai perubahan dalam kegiatan ekonomi. Dalam dunia ekonomi juga perubahan ini seringkali terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Konsep ini juga dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu variabel ekonomi berubah ketika variabel lainnya mengalami perubahan kecil. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami dinamika ekonomi seperti pertumbuhan, penurunan, dan efisiensi dalam suatu aktivitas ekonomi. Pada bagian ini, matematika ekonomi berperan penting dalam menganalisis kecepatan perubahan dan juga kecenderungan suatu fenomena ekonomi. Tentunya hal ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan karena pelaku ekonomi ini perlu memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis yang didasarkan pada perubahan merupakan atau memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, pembahasan integral memperluas pemahaman mahasiswa terhadap konsep akumulasi dalam ekonomi. Banyak fenomena ekonomi tidak dapat dipahami hanya dari perubahan sesaat, tetapi harus dilihat secara keseluruhan dalam periode tertentu. Konsep ini membantu dalam memahami total nilai, akumulasi hasil, dan juga besaran ekonomi lainnya yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan ini, analisis ekonomi menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh. Selain itu juga penggunaan matriks dalam matematika ekonomi menunjukkan bahwa bagaimana permasalahan ekonomi yang kompleks dapat disederhanakan. Dalam kenyataannya, perubahan ekonomi seringkali melibatkan banyak variabel yang saling berhubungan. Matriks membantu menyusun dan mengelola informasi tersebut secara sistematis sehingga analisis dapat digunakan atau dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini membuktikan bahwa matematika memberikan solusi praktis dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern. Kalau dilihat secara keseluruhan, materi matematika ekonomi ini mengajarkan bahwa analisis ekonomi yang baik harus didasarkan pada pendekatan yang logis, objektif,
dan terukur. Matematika membantu mengulangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan ekonomi dan menggantinya dengan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, keputusan ekonomi yang diambil akan lebih rasional dan efektif. Selain itu juga meningkatkan kemampuan analisis, pembelajaran matematika ekonomi juga melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan sistematis. Mahasiswa diajak untuk tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga mahasiswa wajib menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data dan hubungan yang ada. Kemampuan ini sangat penting dalam dunia akademik maupun dunia kerja, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan juga manajemen. Dan lebih jauh lagi nih, matematika ekonomi membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir dan aplikatif. Konsep-konsep yang dipelajari tidak hanya relevan dalam konteks teori saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai situasi nyata, seperti perencanaan bisnis, analisis pasar, evaluasi kebijakan ekonomi, dan pengambilan keputusan strategi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika ekonomi memiliki nilai praktis yang tinggi. Dengan begitu, kita juga dapat memahami matematika ekonomi secara menyeluruh. Mahasiswa diharapkan untuk mampu melihat permasalahan ekonomi dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Permasalahan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan sulit dipahami, tetapi sebagai fenomena yang dapat dianalisis dan diselesaikan dengan pendekatan yang tepat. Matematika menjadi alat bantu untuk menjembatani teori ekonomi dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa matematika ekonomi ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari studi ekonomi. Penguasaan materi ini akan sangat membantu dalam memahami konsep ekonomi secara lebih mendalam lagi untuk meningkatkan kemampuan analisis serta mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, matematika ekonomi tidak hanya penting untuk berkepentingan akademik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, matematika ekonomi ini memiliki peran yang sangat dekat dengan aktivitas yang kita lakukan ya teman-teman. Meskipun seringkali tidak disadari, setiap individu kan dihadapkan pada berbagai pilihan ekonomi nih, seperti mengatur pengeluaran, menentukan prioritas kebutuhan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko dari suatu keputusan. Melalui pemahaman matematika ekonomi, seseorang dapat membuat keputusan tersebut secara lebih rasional dan terencana. Matematika ekonomi juga membantu masyarakat memahami bahwa sumber daya yang dimiliki bersifat terbatas, sementara kebutuhan terus bertambah. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang dalam menentukan pilihan. Misalnya nih teman-teman, dalam mengelola keuangan pribadi, seseorang perlu menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Dengan pola pikir yang sistematis, pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu juga dalam kegiatan konsumsi sehari-hari, matematika ekonomi juga dapat membantu seseorang dalam mempertimbangkan harga, kualitas, dan manfaat suatu barang atau jasa. Keputusannya untuk membeli suatu barang tidak hanya didasarkan pada keinginan, tetapi juga pada pertimbangan nilai guna dan kemampuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa konsep matematika ekonomi berperan dalam membentuk perilaku konsumsi yang lebih bijak. Teman-teman,
dalam kehidupan bermasyarakat, matematika ekonomi ini juga berperan dalam memahami berbagai fenomena ekonomi loh, seperti kenaikan harga, perubahan pendapatan, dan kondisi pasar. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah mengambil keputusan secara impulsif, melainkan mampu menyelesaikan perilaku ekonomi dengan kondisi yang terjadi. Sikap ini sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi individu maupun keluarga. Meskipun penerapan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali sederhana, dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan kecil yang diambil secara rasional dan terukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi risiko kerugian. Oleh karena itu, pemahaman matematika ekonomi ini tidak hanya penting dalam dunia akademi, tetapi juga memiliki bekal penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih bijak dan bertanggung jawab.